Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda bertanya apa yang sebenarnya terjadi setiap kali Anda mengucapkan satu salam Maria? Bukan sekadar apa yang Anda rasakan, tetapi apa yang benar-benar terjadi di dunia yang tidak terlihat. Seorang imam sederhana dari Italia, Padre Pio, telah menyaksikannya secara langsung selama puluhan tahun. Apa yang ia lihat bukanlah orang yang hanya duduk diam berdoa, melainkan sesuatu yang bergerak, sesuatu yang bekerja, dan sesuatu yang nyata. Ia melihat doa tidak berhenti di bibir. Ia melihat doa itu menjangkau, menekan, dan menyentuh jiwa-jiwa bahkan dari jarak yang jauh. Ia melihat bahwa setiap butir rosario memiliki dampak, meskipun orang yang berdoa tidak merasakan apa-apa. Dan yang paling mengejutkan, tidak ada satupun doa yang benar-benar hilang. Dalam video ini, Anda akan memahami apa yang sebenarnya terjadi saat Anda berdoa rosario. Bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan apa yang disaksikan oleh Padre Pio sendiri. Rosario adalah devosi yang paling banyak didoakan dalam sejarah gereja Katolik. Ratusan juta tangan telah menggerakkan butir-butir doa itu selama berabad-abad. Namun sebagian besar orang yang memegangnya tidak pernah berhenti untuk bertanya apa yang sebenarnya mereka lakukan. Bukan apa yang mereka harapkan terjadi, bukan pula apa yang mereka yakini dalam iman, tetapi apa yang secara nyata dan mekanis benar-benar terjadi di balik doa itu setiap kali kata-kata itu keluar dari bibir mereka. Padre Pio melihatnya. Ia menyaksikannya selama 50 tahun. Apa yang ia gambarkan dalam ruang pengakuan dosa, dalam surat-suratnya, dan dalam bisikan kepada para frater yang melayaninya di San Giovanni Rotondo tidak sesuai dengan gambaran kebanyakan orang ketika mereka membayangkan seseorang duduk tenang dengan rosario di tangannya. Apa yang ia lihat tampak seperti peperangan. Apa yang ia lihat tampak seperti api yang melintasi jarak yang sangat jauh tanpa kehilangan panasnya. Apa yang ia lihat tampak seperti rantai yang diputus satu persatu di ruangan paling gelap dari dunia yang tak terlihat. Ia tidak sedang bersikap puitis. Padre Pio menghabiskan puluhan tahun menyaksikan hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Di ruangan yang sama, penglihatan rohaninya bukanlah kemampuan yang ia latih atau kendalikan. Itu datang kepadanya seperti bau yang tiba-tiba tercium, hadir, spesifik, dan mustahil untuk diabaikan. Ia melihat jiwa ketika ia memandang orang, bukan wajah mereka. Ia melihat apa yang benar-benar terjadi di dalam diri mereka. Padre Pio melihat apa yang masuk ke ruang pengakuan dosa bersama penitensia dan apa yang tertinggal setelah absolusi diberikan. Ia melihat para malaikat yang berdiri di pintu masuk gereja saat misa berlangsung. Ia juga melihat hal-hal yang berkumpul di tepi wilayah biara pada malam hari, menguji batas-batasnya. Dan lebih jelas daripada hampir apapun di dunia tak terlihat itu, ia melihat apa yang terjadi ketika seseorang berdoa rosario. Bukan perasaan dalam doa itu, bukan kedamaian yang dirasakan oleh orang yang memegang rosario, tetapi gerakan nyata yang dihasilkan, efek nyata, spesifik, dan teratur dari setiap butir dan setiap peristiwa terhadap jiwa yang didoakan. Apa yang ia saksikan selama bertahun-tahun itu mengubah seluruh pengajarannya tentang doa. Dan mereka yang mengenalnya dengan baik mengatakan bahwa tidak ada topik rohani lain yang lebih menggugah emosinya daripada yang satu ini. Padre Pio berbicara tentang hal ini dengan kesungguhan mendalam yang hanya dimiliki oleh seseorang yang melaporkan sesuatu yang telah ia lihat sendiri. Bukan sesuatu yang ia baca, bukan yang diajarkan kepadanya, bukan yang ia simpulkan, tetapi yang ia lihat.
Hal pertama yang akan Anda perhatikan jika Anda dapat berdiri di dunia tak terlihat saat seseorang berdoa, rosario, adalah bahwa doa itu memiliki bentuk. Itu bukan sekadar kata-kata yang naik dan lenyap dalam keheningan. Doa itu bergerak. Ia memiliki arah dan kekuatan. Satu salam Maria yang diucapkan bahkan dengan perhatian, yang sebagian saja akan meninggalkan bibir orang yang berdoa dan melintasi sesuatu. Seperti batu yang dilempar ke atas air yang tenang, ia tidak berhenti ketika meninggalkan tangan. Ia bergerak menuju suatu tempat yang tertentu. Padre Pio menggambarkan rosario dengan cara yang diingat seumur hidup oleh mereka yang mencari nasihat darinya, sebagai sesuatu seperti tali. Bukan tali yang menghibur hanya dengan keberadaannya, tetapi tali yang digunakan untuk menarik sesuatu. Ketika seseorang berlutut dan memulai peristiwa pertama, tali itu menjulur keluar melalui dunia tak terlihat. Tali itu melilit apapun yang menjadi tujuan doa tersebut. Jika doa itu ditujukan bagi suatu jiwa, entah itu seorang anak yang menjauh dari iman, seorang yang sekarat yang menolak imam di pintu, atau seorang wanita yang hatinya menjadi dingin karena bertahun-tahun kesedihan, tali itu menemukan jiwa tersebut. Tali itu tidak membutuhkan orang-orang itu berada di ruangan yang sama. Tali itu tidak membutuhkan kerja sama dari jiwa tersebut. Tali itu tidak membutuhkan orang yang didoakan untuk percaya bahwa sesuatu sedang terjadi pada dirinya. Rahmat dalam pemahaman Padre Pio tidak meminta izin untuk mendekat. Rahmat hanya meminta agar orang yang menjangkau terus menjangkau. Butir-butir rosario bukanlah hiasan. Setiap butir adalah simpul dalam tali itu. Setiap salam Maria mengencangkan ikatan tersebut. Setiap peristiwa yang selesai menarik rahmat semakin dekat kepada jiwa yang dicari. Mereka yang mendengar Padre Pio berbicara tentang hal ini mengatakan bahwa suaranya membawa bobot, seseorang yang melaporkan apa yang ia lihat dengan matanya sendiri. Karena memang demikian adanya. Inilah sebabnya Padre Pio tidak pernah menganjurkan orang untuk mendoakan rosario dengan tergesa-gesa. Padre Pio tidak pernah mendorong mereka untuk sekadar menyelesaikannya. Simpul-simpul itu harus kuat. Ada hal lain yang akan Anda lihat jika Anda berdiri di dunia, tak terlihat saat rosario didoakan. Anda akan melihat apa yang sedang didesak oleh rahmat itu. Tradisi Katolik selalu mengajarkan bahwa kekuatan gelap bekerja melawan keselamatan jiwa. Namun ungkapan itu seringkali berlalu begitu saja tanpa meninggalkan kesan. Apa yang disaksikan Padre Pio bukanlah sesuatu yang abstrak. Itu sesuatu yang nyata. Itu tampak seperti sesuatu yang padat, seperti dinding yang dibangun dari pilihan-pilihan sepanjang hidup. Dinding itu diperkuat oleh pintu-pintu yang terus tertutup dari tahun ke tahun, dan telinga yang menolak untuk mendengar. Bukan kejahatan seperti senjata yang jahat, tetapi lebih seperti ketiadaan cahaya yang berlangsung. Begitu lama hingga kegelapan itu menjadi bagian dari dirinya, menjadi tempat tinggal. Inilah yang ditemui oleh rahmat dari rosario ketika rahmat tiba pada jiwa yang mengeras. Namun rahmat itu tidak bernegosiasi dengan dinding tersebut. Rahmat tidak berdebat atau mencoba menghindarinya. Rahmat menemukan bagian yang paling tipis dan mulai menekan. Dan dengan setiap butir, dengan setiap kata yang diucapkan dalam keheningan, tekanan itu meningkat. Bukan dengan cara yang dapat dirasakan oleh orang yang berdoa di tangannya. Bukan pula dengan cara yang segera disadari oleh jiwa di seberangnya. Namun di dunia yang dapat dilihat oleh Padre Pio, tekanan itu nyata dan terus bertambah. Orang-orang di sekitarnya mengatakan bahwa ia dapat mengetahui ketika seseorang datang kepadanya
dengan doa yang sebenarnya sudah mulai berbuah, meskipun mereka sendiri belum melihatnya. Ia dapat melihat retakan di dinding yang telah dibuat oleh Rosario yang setia didoakan. Inilah sebabnya mengapa kepada orang-orang yang datang kepadanya dalam situasi yang paling mustahil, Padre Pio selalu memberikan nasihat yang sama. Entah itu seorang ayah yang tidak masuk gereja selama 40 tahun, seorang saudara yang secara terbuka menyangkal Tuhan, atau seorang suami yang penghinaannya terhadap iman telah menjadi fondasi pernikahan. Ia menaruh rosario di tangan mereka, seperti seorang ahli bedah memberikan alat sebelum operasi panjang. Bukan sebagai penghiburan, tetapi sebagai resep. Ada satu momen dalam doa rosario yang dipahami Padre Pio sebagai yang paling penting. Bukan di awal ketika niat masih terasa segar. Bukan pula di peristiwa terakhir ketika rasa lega karena hampir selesai memberi energi tersendiri. Momen itu berada di tengah, pada peristiwa ketiga. Saat kata-kata sudah begitu akrab sehingga mulut bergerak hampir tanpa usaha. Dan pikiran yang bebas dari tugas mengingat urutan doa menjadi benar-benar hening. Keheningan batin itu bukanlah kekosongan. Itu bukan pikiran yang mengembara. Keheningan itu adalah sebuah pembukaan. Apa yang diperlihatkan oleh penglihatan rohani yang dimiliki Padre Pio adalah saat seseorang yang berdoa berhenti memikirkan bahwa ia sedang berdoa dan hanya berdoa. Saat diri menyingkir, tali itu berhenti ditarik oleh usaha dan mulai ditarik oleh sesuatu yang berada di bawah usaha. Sesuatu yang tidak pernah lelah, sesuatu yang lebih dalam daripada niat. Di dunia tak terlihat, ini tampak seperti perubahan kualitas dari apa yang menekan dinding itu. Tekanan itu berpindah dari permukaan batu menuju bagian yang lebih dalam, mendekati pusatnya. Rahmat menemukan jalan melalui bagian yang paling tipis dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin. Ini adalah perbedaan antara tangan yang mendorong dan akar yang bertumbuh. Yang satu akan lelah, yang lain yang tidak. Dari sisi orang yang berdoa, hal ini tidak terasa seperti apapun. Peristiwa ketiga dalam rosario terasa sama saja seperti peristiwa kedua. Namun di dunia yang disaksikan Padre Pio dengan penglihatan rohaninya sendiri, momen itu tampak seperti retakan pertama cahaya yang muncul di tepi sesuatu yang telah lama gelap. Ia menangis saat berdoa rosario. Para frater yang berdoa bersamanya di San Giovanni Rotondo menggambarkan hal itu. Seorang pria besar dengan luka di tangan, kaki, dan lambungnya menghela napas dalam-dalam, memegang rosarionya dengan genggaman begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Sementara air mata mengalir di wajahnya ketika doa-doa mengalir darinya. Mereka yang melihatnya mengira itu adalah devosi kepada Bunda Maria. Namun sebenarnya itu lebih mendalam daripada itu. Padre Pio sedang menyaksikan apa yang dilakukan oleh doa tersebut. Dan apa yang dilakukannya ternyata tidak mudah untuk dilihat tanpa tersentuh. Sekarang pertimbangkan apa yang dilakukan setiap Salam Maria di dunia tak terlihat. Bukan sebagai simbol, tetapi sebagai tindakan. Setiap Salam Maria adalah sebuah panggilan. Doa itu memanggil perhatian Maria secara khusus, disengaja, dan pribadi terhadap hal yang dimohonkan. Dan perhatian itu, dalam pemahaman tradisi mistik Katolik, bukanlah sesuatu yang pasif. Perhatian itu bergerak. Ketika seorang ibu mengarahkan pandangannya kepada penderitaan anaknya, sesuatu berubah di dalam ruangan. Ketika ibu itu adalah pribadi melalui siapa rahmat masuk ke dunia, gerakan pandangannya membawa bobot yang mengubah apa yang ia lihat. Hubungan Padre Pio dengan Maria bukanlah sekadar devosi,
seperti seseorang mengumpulkan berbagai devosi. Dari semua yang ia gambarkan dan dari kesaksian para frater yang hidup bersamanya, Maria adalah pribadi yang ia jumpai. Seseorang yang hadir sebagaimana seseorang yang berada di ruangan yang sama. Ketika seseorang berdoa rosario, ia tidak memahami setiap salam Maria sebagai permohonan baru yang dikirim kepada seseorang yang jauh. Ia memahaminya sebagai pengencangan hubungan yang sudah ada, sesuatu yang hidup yang diminta untuk bertindak. Rosario tidak membangun hubungan dengan Maria dari nol. Rosario membangunkan hubungan yang sudah ada. Rosario menggerakkan realitas hidup untuk bekerja atas apapun yang dibawa oleh orang yang berdoa kepadanya. Inilah alasan mengapa Padre Pio tidak pernah menganggap rendah Rosario sebagai doa untuk orang sederhana atau sebagai devosi yang lebih rendah bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan untuk bentuk doa yang lebih tinggi. Kesederhanaan justru adalah intinya. Tangan seorang anak pun dapat memegang tali dan menariknya. Kekuatan tidak terletak pada kerumitan genggaman. Kekuatan terletak pada apa yang terhubung dengan tali itu di ujung lainnya. Anda tidak perlu memahami cara kerjanya. Anda hanya perlu melakukannya. Para frater yang melayaninya menggambarkan sesuatu yang khas tentang cara Padre Pio berdoa rosario. Ia tidak mendoakannya seperti seseorang yang menjalankan devosi. Ia mendoakannya seperti seorang prajurit yang menembakkan sesuatu. Perhatiannya sangat terarah. Wajahnya terfokus pada suatu titik di luar ruangan. Dan ketika ia selesai, ia kadang duduk diam, seolah menunggu sesuatu mendarat. Misteri-misteri Rosario bukanlah sekadar refleksi atas peristiwa sejarah yang jauh. Misteri-misteri itu adalah pintu. Ketika Anda merenungkan peristiwa-peristiwa sukacita, Anda tidak hanya mengingat kabar sukacita atau kelahiran Kristus. Anda masuk ke dalam peristiwa-peristiwa itu dengan cara yang diakui sebagai nyata oleh dunia tak terlihat. Rahmat yang melekat pada inkarnasi saat Allah menjadi manusia tidak terkunci di masa lalu. Rahmat itu hidup. Dan ketika Anda melewati misteri-misteri itu dengan membawa suatu jiwa dalam doa Anda, rahmat itu diarahkan kepada jiwa tersebut. Misteri-misteri sedih melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih tajam. Ketika Anda merenungkan sakaratul maut di Taman Getsemani, penyesahan, pemahkotaan duri, jalan salib, dan penyaliban, Anda tidak sekadar merenungkan penderitaan. Anda sedang menekan peristiwa-peristiwa rahmat itu terhadap jiwa yang Anda doakan. Rahmat dari keringat darah Kristus di taman adalah rahmat yang membuka jiwa yang terlalu sombong untuk meminta pertolongan. Rahmat dari mahkota duri adalah rahmat yang masuk ke dalam penghinaan dan menjadikannya kudus. Padre Pio memahami penderitaan dengan cara yang sangat langsung. Ia memikul luka dalam tubuhnya selama 50 tahun. Ia tahu bahwa misteri-misteri sedih yang didoakan bagi jiwa yang berada dalam krisis membawa jenis rahmat yang tidak dapat dicapai oleh doa-doa yang lebih ringan. Ada retakan pada dinding yang hanya terbuka di bawah tekanan tertentu. Misteri-misteri sedih memberikan tekanan yang tepat itu. Misteri-misteri mulia membawa sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Suatu kualitas terang, kepastian, dan kemenangan yang sudah dicapai, yang menekan mundur melalui waktu menuju jiwa yang belum memilihnya. Misteri-misteri ini, ketika didoakan bagi orang yang sekarat, memiliki bobot yang khusus, karena misteri-misteri ini menekan rahmat kebangkitan terhadap jiwa yang berada di ambang kematiannya sendiri. Mereka menyatakan dalam bahasa dunia tak terlihat, inilah yang ada di seberang. Inilah yang sedang Anda tuju.
jika Anda membuka pintu. Padre Pio mendoakan kelima peristiwa setiap hari. Ia tidak memperlakukannya sebagai pengulangan. Padre Pio memperlakukannya sebagai 5 alat yang berbeda yang dimainkan pada dinding yang sama. Masing-masing menemukan frekuensi yang berbeda. Masing-masing melonggarkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain. Sekarang, pertimbangkan apa yang dilakukan Rosario di saat menjelang kematian. Disinilah penglihatan Padre Pio tentang doa ini menjadi paling jelas dan paling mendesak. Di antara kerumunan yang datang ke San Giovanni Rotondo pada tahun-tahun setelah perang, selalu ada mereka yang datang dengan anggota keluarga yang sedang sekarat dalam pikiran mereka. Seorang ibu yang suaminya terbaring di rumah sakit di tempat yang jauh. Seorang anak yang ayahnya tidak menyebut nama Tuhan selama 30 tahun dan kini sedang melemah. Seorang istri yang suaminya menyuruh imam pergi dari kamarnya dan tidak kembali lagi. Kepada mereka semua, Padre Pio mengatakan hal yang sama. Jangan tinggalkan Rosario, doakan sampai orang itu menghembuskan napas terakhirnya. Bukan karena doa itu mengubah pikiran Tuhan. Itu bukan inti masalahnya. Masalahnya adalah dinding itu. Masalahnya adalah jiwa yang selama puluhan tahun membangun perlawanan yang begitu tebal, sehingga belas kasih biasa tidak dapat menemukan celah. Dan Rosario yang didoakan oleh seseorang yang mengasihi orang yang sedang sekarat itu. Didaraskan dengan seluruh bobot kasih itu yang ditekan ke dalam setiap butir. Rosario melakukan sesuatu terhadap perlawanan itu yang tampaknya tidak dapat dilakukan oleh hal lain dengan cara atau kedalaman yang sama. Mereka yang hidup bersama Padre Pio dengan hati-hati meneruskan apa yang ia jelaskan tentang pertobatan di saat menjelang kematian. Jenis pertobatan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun yang hadir. Ia menyebutnya sebagai peristiwa rohani paling dramatis yang pernah ia saksikan. Bukan dramatis seperti krisis, melainkan dramatis seperti kelahiran. Sesuatu yang sangat besar memaksa masuk melalui celah yang seharusnya tidak cukup besar untuk dilewati. Pada saat-saat terakhir dari kehidupan yang telah mengeras, dinding itu tidak sekadar runtuh, dinding itu terkoyak. Dan Rosario yang didoakan oleh orang-orang di luar ruangan itu, kadang di sebuah gereja yang berjarak bermil-mil, kadang hanya di lorong, adalah yang memberikan tekanan terakhir pada sobekan itu. Ia pernah berkata kepada seorang wanita, dan mereka yang hadir menggambarkan nadanya, sebagai nada yang membuat setiap kata tak terlupakan, bahwa suaminya telah meninggal dalam keadaan rahmat. Wanita itu tidak berada di sisi tempat tidurnya. Ia berada di sebuah gereja, berlutut, melewati butir demi butir Rosario saat suaminya meninggal di ruangan yang berjarak berjam-jam. Ia datang kepada Padre Pio dengan keyakinan bahwa doanya gagal, bahwa ia tidak hadir, bahwa ia tidak melakukan apapun. Padre Pio memegang Rosarionya dalam tangannya untuk beberapa saat. Kemudian ia berkata kepadanya bahwa tali itu tidak membutuhkan orang-orang berada di ruangan yang sama. Ada satu hal lagi yang dipahami Padre Pio tentang Rosario, sesuatu yang begitu jelas sehingga membedakan pemahamannya dari sekadar anjuran umum untuk mendoakannya. Ia percaya, dan mereka yang berdoa bersamanya melihat bukti keyakinan ini dalam hidupnya. Bahwa satu rosario yang didoakan bagi seseorang tidak pernah benar-benar habis. Rosario yang selesai didoakan dengan setia bagi suatu jiwa melakukan sesuatu yang permanen di dunia tak terlihat. Sesuatu yang tetap bertahan pada posisinya. Jiwa itu mungkin terus menolak rahmat selama bertahun-tahun. Dinding itu mungkin tampak tidak berubah,
tetapi medan di sekitar jiwa itu telah berubah. Sesuatu kini lebih dekat kepadanya daripada sebelumnya sebelum doa itu didaraskan. Dan setiap rosario berikutnya menambah apa yang sudah ada, membangun tekanan yang tidak memiliki batas dan tidak memiliki masa kedaluarsa. Inilah bagian yang hampir tidak pernah dipertimbangkan oleh kebanyakan orang. Mereka berhenti berdoa karena tidak melihat hasil. Mereka mengira doa itu memudar, bahwa Tuhan beralih pada hal lain, bahwa mereka menunggu terlalu lama, atau berdoa terlalu sedikit. Padre Pio akan memandang anggapan itu seperti seseorang yang melepaskan tali di tengah sungai. Tali itu tidak hilang, jarak yang sudah ditempuh tidak terhapus, namun jiwa itu masih berada di seberang, dan tangan yang menariknya baru saja melepaskannya. Padre Pio menghabiskan bertahun-tahun, kadang sepanjang hidup orang lain, berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum juga merespons. Ia tidak mengukur efektivitas rosario dari hasil yang terlihat. Ia mengukurnya dari apa yang dapat ia lihat, yang selalu lebih banyak daripada yang dapat dilihat oleh siapapun yang sedang berdoa pada saat itu. Inilah hal terdalam yang dipahami Padre Pio tentang rosario. Hal yang mengubah segalanya tentang bagaimana Anda seharusnya memegang butir-butir itu. Doa tidak bersifat lokal. Doa tidak tunduk pada geografi. Satu Salam Maria yang diucapkan di sebuah gereja kecil di Italia Selatan dapat bekerja pada jiwa yang sedang sekarat di sebuah kota yang tidak pernah dikunjungi oleh orang yang berdoa di dalam hati seseorang yang tidak pernah mereka kenal. Karena kasih tidak membutuhkan kedekatan untuk bergerak. Rahmat tidak membutuhkan orang-orang berada di ruangan yang sama, negara yang sama, atau bahkan zaman yang sama. Dunia tak terlihat tidak bekerja berdasarkan geografi. Dunia itu bekerja berdasarkan kasih. Dan kasih, dalam pengalaman Padre Pio tentang apa yang berada di balik segala sesuatu yang dapat kita sentuh dan ukur, bukanlah perasaan. Kasih adalah kekuatan. Kasih bergerak, kasih menemukan. Kasih tidak menerima jarak sebagai alasan untuk berhenti. Ini bukan sekadar penghiburan, ini adalah panggilan. Ada rosario yang sedang didoakan saat ini bagi orang-orang yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang didoakan. Orang-orang yang mungkin akan menertawakan gagasan itu. Orang-orang yang telah menghabiskan bertahun-tahun membangun dinding seperti yang disaksikan Padre Pio ditekan oleh rahmat hari demi hari, peristiwa demi peristiwa, butir demi butir. Dan di dunia yang mereka putuskan tidak ada. Sebuah tali sedang bergerak menuju mereka. Tekanan pada bagian paling tipis dari dinding mereka meningkat dengan setiap peristiwa yang diselesaikan oleh seseorang yang setia berdoa bagi mereka. Mereka tidak merasakannya. Mereka mungkin tidak akan merasakannya selama bertahun-tahun. Namun Padre Pio melihat apa yang terjadi ketika bertahun-tahun rosario yang setia akhirnya menemukan celah yang cukup lebar. Ia pernah menggambarkannya, dan gambaran itu diteruskan dari satu orang ke orang lain, seperti api yang berpindah dari lilin ke lilin, dengan hati-hati agar tidak padam. Seperti seorang pria yang keluar dari penjara yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Bukan karena seseorang mendobrak pintunya, tetapi karena sebuah tali telah menariknya dari luar begitu lama, hingga akhirnya bahkan porosnya pun menyerah. Dan di depan pintu itu selalu ada orang yang telah berdoa. Apa artinya ini bagi seseorang yang memiliki rosario tetapi sudah berbulan-bulan tidak menyentuhnya? Atau bagi seseorang yang mendoakannya dengan setia tetapi tidak merasakan apapun, tidak melihat hasil,
dan melihat orang yang ia doakan justru semakin menjauh. Ini berarti Anda sedang memegang sesuatu yang disaksikan Padre Pio memutus rantai. Bukan nanti, bukan bersyarat, bukan hanya bagi mereka yang memiliki iman luar biasa tanpa keraguan. Setiap kali tangan yang setia melewati butir-butir itu dengan membawa suatu jiwa dalam pikiran, sesuatu terjadi di dunia tak terlihat yang tidak dapat dibatalkan. Doa itu sampai. Doa itu mengubah medan. Doa itu tidak lenyap. Padre Pio tidak memberikan penghiburan kosong kepada para ibu yang putus asa. Ia memberi mereka sesuatu untuk dilakukan. Ia memberi mereka alat yang telah ia saksikan sendiri bekerja di dunia di bawah dunia ini dengan cara yang membuatnya menangis di tengah misa dan menggenggam rosarionya hingga tangannya memutih. Dan satu syarat yang ia tekankan lebih dari yang lain adalah kesetiaan, bukan kesempurnaan perhatian, bukan rosario yang didoakan dengan perasaan luar biasa, bukan rosario yang didoakan tanpa gangguan, tanpa kelelahan, atau tanpa keraguan, hanya rosario yang didoakan setiap hari. Karena dinding tidak runtuh oleh satu pukulan, dinding itu runtuh oleh 1000 pukulan yang sabar, dan setiap butir adalah satu pukulan yang tetap mengenai sasaran, entah orang yang berdoa merasakannya atau tidak. Padre Pio mengambil rosarionya sebelum fajar setiap pagi selama sebagian besar hidup dewasanya. Padre Pio mendoakannya dengan luka di tangannya dan darah pada jubahnya. Ia mendoakannya dengan beban pengakuan dosa hari sebelumnya yang masih menekan dirinya. Ia mendoakannya bagi orang-orang yang sudah meninggal. Padre Pio mendoakannya bagi orang-orang yang bahkan belum dilahirkan. Ia mendoakannya bagi jiwa-jiwa yang ia lihat dengan penglihatan rohaninya, yang tidak memiliki siapapun yang mendoakan mereka. Jiwa-jiwa yang mengembara di dunia tak terlihat tanpa tali yang terikat pada mereka. Tanpa satupun simpul yang menarik mereka menuju tempat yang seharusnya. Ia mendoakannya karena ia telah melihat dengan matanya sendiri apa yang dilakukan oleh Rosario. Dan sekarang Anda telah mengetahui sebagian dari apa yang ia lihat. Bukan keseluruhannya. Keseluruhannya adalah milik dunia yang hanya dapat ditunjuk oleh kata-kata, tetapi tidak pernah sepenuhnya dimasuki. Namun, cukup untuk memahami mengapa ia menyebut Rosario sebagai senjata. Cukup untuk memahami mengapa ia menaruhnya ke dalam setiap tangan yang putus asa yang meraihnya selama bertahun-tahun. Ambillah Rosario itu, bukan untuk perasaan, bukan untuk kedamaian, tetapi untuk jiwa di ujung lain tali itu yang kehabisan waktu dan belum menyadari bahwa sebuah pintu perlahan dibuka bagi mereka, butir demi butir. Dinding itu memiliki retakan. Rahmat sedang menekan. Dan di suatu tempat dalam dunia yang tepat berada di bawah dunia ini, sebuah tali sedang bergerak menuju seseorang yang tidak tahu bahwa itu sedang datang. Dan di depan pintu itu, seperti biasa, berdiri orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Sekarang, lakukan sesuatu yang sederhana tetapi nyata. Tuliskan doa ini di kolom komentar dan doakan dengan sungguh untuk seseorang yang ada di hati Anda. Tuhan, jangkau dia dengan rahmat-Mu. Jangan hanya menulisnya. Sebutkan satu jiwa di dalam hati Anda saat Anda mengetiknya, karena setiap doa yang ditulis dengan iman tetap bekerja. Jangan menunggu sampai Anda merasakan sesuatu untuk mulai berdoa. Dan jangan menunggu sampai hidup terasa tenang untuk kembali memegang rosario. Peganglah sekarang, bahkan dalam kelelahan dan keraguan. Apa yang tampak sunyi di luar tidak berarti tidak terjadi apa-apa. Justru di saat Anda merasa tidak ada perubahan, sesuatu sedang bergerak. Di saat Anda hampir berhenti,
bisa jadi disitulah retakan mulai terbuka. Di dunia yang tidak Anda lihat, setiap butir yang Anda doakan tidak pernah sia-sia. Karena itu, teruslah berdoa dan jangan lepaskan talinya. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.